Apa simbolnya? Enggak, kalau kami Kristen kan itu simbol itu kan salib. Jadi kalau di Islam itu toh, apa yang bisa kita lihat dari kesimbolan Islam itu toh. Berarti toh kalau bintang dan bulan sabit itu bukan simbol ya toh. Tidak ada. Kalau ada tertulis dalam hadis, tunjukkan. Kadang saudara-saudara kita Islam bahkan mengatakan bintang sama bulan sabit itu mengatakan itu adalah kesimbolan Islam, katanya gitu. Siapa yang bilang? Cari di Al-Qur'an tidak ada dikatakan bintang sama bulan sabit itu simbol. Oke, Tok Lurah, kita lanjut lagi lintas, kita berdiskusi lintas agama itu. Ya, aku itu sama itu aja lo dulu ngomong, tapi kasih aku waktu. Ya, silakan itu. Silakan. Kita tanya jawab. Aku mau bertanya sama itu Nora. Ya, silakan. Kedatanganku itu sini bukan menghujat itu. Jadi kalau ada pun kata-kata saya nanti yang salah. Izin bentar itu Nora. Nah, nanti kita kena banned loh sama TikTok. Kenapa? Karena nggak boleh anak kecil main TikTok. Gak apa-apa bang, kalau kira-kira nggak bisa. Intinya saya ini berdiskusi sama itu si Nora. Silakan itu silakan aja. Ya udah sama saya kan itu. Nah, Iya, silakan. Saya ya oke. Enggak, tadi nggak nampak le rambutnya. Nunduk dikit baru nampak rambutnya di belakang. Rupanya di belakang rambutnya. Sorry. Enggak kayak gitu bikin tadi nanti anak kecil gitu loh. Ya. Benar, Bang. Oke, terserah Anda mau bilang apa, karena kita tidak tahu di mana-mana. Kalau seandainya kita dekat, Bang, ludahi 12 pas saya ludahi mulutmu. Tapi karena kita jauh, suka ngomong. Iya, Saya datang ke sini mau bertanya sama itu Nora. Saya tampar pipi kiri dan pipi kanan bolak-balik terus sampai 10 kali, Bang. Silakan. Terserah. Ya, Intinya saya di sini mau bertanya sama itu si Nora. Ya. Oke. Yang intinya itu saya datang ke sini bukan untuk menghujat, tidak. Ya. Tidak semua orang yang menghujat itu, kalau aku tidak. Cuma saya bertanya. Betul itu. Silakan. Oke. Jadi pertama saya itu Nora bertanya sama itu, udah sampai di manakah itu mendalami Islam? Mendalami itu seperti apa? Maksudnya saya itu sudah sampai di mana? Maaf ya, Tok, ya. Sudah sampai di mana pola pikiran itu mengetahui Islam itu seperti apa dan isi Al-Qur'an itu sebagai apa? Sudah sejauh mana? Sejauh yang saya tahu, yaitu betul. Nah, Islam itu Al-Quran saya mengajarkan tata cara beribadah kepada Allah satu, cara memuliakan, cara menghormati orang tua kedua, cara menyayangi sesama nomor 3. Semua diajarkan oleh Al-Quran. Kalau itu mengatakan ajaran kasih, di Islam lebih mengajarkan kasih. Oke. Oke, saya itu nanti kita itu juga nanti boleh juga sih bertanya sama saya. Tapi itu Nora. Percaya. Gitu. Jadi saya di sini 3 saya bertanya pertama, Ya. tolong sebutkan dulu itu apa yang bisa kita pandang dari simbol keislaman. Apa simbolnya? Enggak, kalau kami Kristen kan itu simbol itu kan salib. Jadi kalau di Islam itu toh, apa yang bisa kita lihat dari kesimbolan Islam itu toh? Kalau kami itu sesuai dengan hukum Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, jangan ada pada milah lain di hadapanku, 1. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Di dalam Islam tidak ada simbol itu. Islam itu ketika beribadah hanya apa? Menghadap kiblat. Agar teratur yang ketika kita beribadah kepada Allah, sholat kepada Allah itu teratur, tidak mencong sana, tidak mencong sini, tidak pantat orang kita ketemu, tidak kepala orang kita saling bertabrakan, nggak ada itu. Di Islam tidak ada simbol. Siapa yang membuat simbol di dalam Islam? Nggak ada sama sekali. Oke toh. Jadi saya pengen tahu toh apa maknanya di atas masjid bintang dengan bulan sabit itu toh. Tolong dijelaskan toh apa maknanya? Oke. Siapa yang membuat kubah masjid itu menjadi ada bintang dengan apa? Setahu saya, semua masjid itu ada tulisannya Allah. Nggak ada bintang bulan. Siapa yang membuat itu? Tertulis di mana itu? Di dalam Al-Quran nggak ada, di dalam hadis nggak ada. Kalau ada pun yang membuat itu oknum. Tetapi setahu saya, masjid yang saya jelajahi di sini, hampir seluruh Indonesia, itu lambangnya tulisannya Allah. Kalimat Allah. Oke. Berarti toh kalau bintang dan bulan sabit itu bukan simbol ya toh? Tidak ada. Kalau ada tertulis dalam hadis, tunjukkan.
Simbolnya umat muslim adalah bintang dengan bulan. Oke, oke toh. Jadi begini toh. Kadang kita ini kan toh belajar sama orang yang Ya. pandai kan begitu. Kadang saudara-saudara kita Islam bahkan mengatakan bintang sama bulan sabit itu mengatakan itu adalah kesimbolan Islam katanya gitu. Siapa yang bilang? Cari di Al-Qur'an tidak ada dikatakan bintang sama bulan sabit itu simbol. Jadi saudara kita Islam yang sebagian mengatakan itulah simbol di keislaman katanya gitu. Jadi saya mau menjelaskan sama itu, apakah itu simbol? Tidak, itu bilang kan? Bukan simbol. Jadi gini, izin masuk sedikit itu. Jangan dulu, Izin Bang. masuk sedikit itu. Jangan dulu, Bang. Tunggu berku jelaskan tentang bulan dan bulan sabit, berku jelaskan masuknya ke Indonesia. Oke, Ya, siap. itu adalah yang dibawa oleh Utsmani Turki pada masa kepemimpinan kekhalifahan Utsmani Turki pada masa itu. Nah, riwayatnya itu bisa sampai ke Indonesia. Waktu itu Indonesia dijajah sama Belanda. Satu-satunya daerah tanah yang tidak dijajah oleh Belanda pada masa itu adalah Aceh. Aceh lah pada masa itu ya yang melapor kepada kerajaan Ottoman pada masa itu. Datanglah pasukan dari Turki itu memberikan pembelaan kepada Indonesia pada masa itu dengan menyurati Belanda. Nah, untuk penghormatan itu kepada Turki, orang-orang pada masa itu memberikan tanda pada masjid, bulan sabit dan bintang. Itu hanya tanda, bukan simbol gitu loh. Simbol. Karena di negeri lain itu tidak ada. Sejarahnya itu, tapi itu bukan simbol. Islam itu tidak datang membawa simbol-simbol. Bahkan ketika lain mengatakan salib itu adalah simbol Kristen, Yesus nggak pernah memperkenalkan salib adalah simbol Kristen, nggak pernah. Nggak pernah. Itu adalah simbol yang diada-adakan gitu loh. Nggak pernah Yesus membawakan. Contoh beginilah, ketika Yesus ya berdakwah dia bersama dengan murid-muridnya, nggak pernah dia pakai kalung salib, mikul-mikul salib, di rumahnya ada salib, nggak pernah itu. Gitu loh. Jadi jangan gini lah ya, Ani. Lai jangan mendengarkan pemaparan dari Edis yang nggak ada ilmunya. Jangan konyol gitu loh. Salib itu bukan lambang Kristen. Salib itu lambang kutukan. Galatia 3:13. Salib itu lambang hinaan, kehinaan bagi tentara Romawi. Bagi tentara Yunani. Di Yunani pada masa itu malu membajang salib di depan rumahnya. Itu menandakan dia pernah dihinakan. Lah kalian bangga pula membajang-bajang salib di rumah kalian. Itu simbol kutukan itu, simbol penghinaan itu. Udahlah dihinakan bangga pula kalian. Itu sejarah bulan bintangnya. Leya itu hanya tanda. Ibaratnya gini, cindera mata. Sebagai tanda terima kasihnya Indonesia kepada kerajaan Ottoman yang membantu kemerdekaan Republik Indonesia atau mempertahankan negara Republik Indonesia khususnya Aceh dari inflasi yang dilakukan oleh Belanda pada masa itu. Gitu. Bukan tanda itu atau bukan simbol itu. Silakan, lanjut itu. Saya tambahkan lagi sejarahnya dari Ottoman ya. Bagaimana adanya simbol tersebut? Karena mereka ya berhasil menguasai wilayah yang dikuasai oleh musuh pada masa itu yang menentang Islam. Mereka menggunakan simbol itu tadi, ya. Dengan merebut itu menjadikan simbol mereka, tanda pada masa itu adalah mengambil kekuasaan. Jadi ada sejarahnya semua, Bang, dan itu tidak berlaku seluruh dunia, tidak. Bukan gitu. Kalau dikatakan simbol Islam itu Iya, karena tanda itu, karena gini kan Bang Bejo, tanda itu yang ditakuti Belanda pada masa itu. Dengan Indonesia menggunakan tanda itu, ya itu tamparan bagi Belanda, jangan macam-macam. Karena keamanan dari masyarakat Indonesia ini di bawah jaminan dari Ottoman. Ottoman pada masa itu ya sudah kalaulah Beginilah, gempuran terhadap Indonesia pada masa itu, berarti dia menyatakan perang kepada kerajaan Ottoman pada masa itu. Itu riwayatnya. Begini lah. Itu ya, semakin pada masa itu ya, kerajaan Islam. Jadi gini teman-teman ya, ada aku sedikit lagi ya. Seharusnya kalian, izin ya teman-teman Kristen ya, berterima kasih dengan tanda itu. Dengan tanda itulah dulu Belanda itu tidak berani macam-macam sama kita. Itu menunjukkan bahwasanya Indonesia ini di bawah jaminan kerajaan Utsmani pada masa itu. Oke. Tolong Leros, tolong dimutkan dulu. Jadi kalau saya maknakan dari akal sehat saya, Anda itu tidak paham apa Islam itu. Lebih bagus saya bertanya sama itu Sinora sama itu Abang Sibejo ini aja. Abang udah sampai ke perang itu. Bagaimana Anda bisa meyakini saya tak paham Islam? Udahlah, Abang mute dulu. Aku ngomong sama itu Sinora aja lah. Lebih ya, enak tapi ngomong sama Sinora. lah geser ke kiri, geser ke kiri sedikit lagi, bersinar itu ku tengok. Kita itu kalau kita berdiskusi dengan sehat, jangan bilang yang otak lah, yang itulah, itu namanya itu tidak pas bagi saya. Kita seperti anak balik anak. Siapa yang bilang botak? Jadi bagusan kita, makanya tolong lanjutkan dulu. Lebih bagus sama itu Senor aja berdiskusi sama Bang Bejo, itu aja lebih bagus. Udah ku nilai lah, itu belum ada
pengetahuannya di Islam. Like nampak kali sampai keterang lah Belanda lah saya tidak mengatakan itu. Ini guru saya loh, Ito Faruk ini guru saya. Lebih pintar itu aku tengok, lebih pintar itu daripada ini. Segini, gimana ya? Hampir 1 meter bedanya. Jadi saya bisa gitu. Jadi saya bukan menghujat lain, bukan merendahkan lain, tapi dari pola pikir saya sendiri tidak ada apa-apanya lain itu tidak tahu Islam. Oke lah. Tapi itulah ajarkanlah dengan baik. Begitu. Tidak penting lah yang merendahkan saya. Tidak, bukan lah yang tahu isi hati saya. Nah, Lanjut, jadi lanjut, begini. Gak merendahkan lo aku lah. Aku bilang bersinar itu aja. Ya boleh terserah. Itu Le pertanyaan bebas apa ngomong lagi? sama aku. Tapi Le, kalau kita duet ngomong dekatan 12 pas kuliah mulut Le. Tapi oke lah. Kita ulang ngomong. Semua mau ludahi orang. Serius. Semua mau ludahi orang ku tengok. Iya. Udah, masalah didengar lagi tuh. Ya, apa lagi? Ya toh, oke. Jadi makanya saya ini sebetulnya tujuan saya naik sini saya mau diskusi dengan Ito Sinoraja, begitu. Tadi sama sama Ante Hesti. Tadi sore. Ya, tadi di situ memang ku bilang tadi itu, aku nggak apa yang ku bilang masih ku ingat. Ku bilang sama itu si ini. Kalau seandainya saya di situ, saya ludahi 12 pas wajahmu. Di situ polisi, tadi kantor polisi itu tadi. Nah, saya tidak bohong. Mudah-mudahan saya tabrak mobil itu di jalan saya polisi di belakang saya. Justru saya itu nggak tahu apa-apa itu bang, nggak usah dilihatin. Kenapa Anda mau ludahi saya? Karena saya bilang apa? Karena saya bilang apa? Tuhanmu lahir dari Tuhanmu lahir dari lanjutkan aja. Nggak ada, Tuhanmu lahir dari Aku nggak mau ngomong itu karena itu keyakinan saya itu. Jadi tolonglah Itu itu keyakinan saya. sama kami begitu. Lanjutkan aja mau ngomong apa itu terserah pendengar. Silakan. Itu mau tanya apa lagi? Oke toh. Jadi begini Tok Nura. Ya. Posisi saya kan sekarang Kristen itu. Jadi seandainya saya seperti itu masuk ke Muslim, saya contohnya gini Tok kan. Nah, kalau aku nih perlu berdoa di pola pikiran gitu Yesus saya bayangkan Tuhan saya karena itu keyakinan saya. Jadi kalau misalnya di Islam itu kita berdoa ya Allah kasihlah kesehatan sama hamba. Allah itu gimana sih wujudnya? Kalau Nabi Muhammad terus terang itu maaf saya tidak mau menyembah dia karena itu utusan. Begitu. Tapi kalau lalu apa kabar Yesus? jadi begini. Jadi seperti apa sih wujudnya Allah itu Tok Nora? Tolong jelaskan dulu Tok Nora. Oke. Jadi di dalam Saya kan bertanya, saya Kristen, bisa dong saya bertanya, minta ilmu, begitu. Ya. Saya ilmu ini saya pelajari juga dari Ito saya Faruk. Jadi Ito Faruk ini adalah guru saya juga Ito. Salah satu Ito saya the best yang sering memberi masukan-masukan ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi begini, Tuhan di dalam umat muslim itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Kenapa? Karena Allah itu memiliki sifat maha kekal. Nah, ketika dia jadi manusia nanti itu, dia memiliki hidung, mata, dia tidak akan ada lagi sifat kemahaannya itu. Karena begini, Allah maha melihat, apakah Allah itu punya mata? Tidak. Allah maha mendengar, apakah Allah punya telinga? Tidak. Yang bisa mendengar, yang bisa melihat itu hanyalah makhluk. Itu pun Allah berikan dia indera. Ada orang yang tidak bisa melihat, indera matanya nggak ada. Ada orang yang punya indera telinga tetapi dia tuli. Nah, kalau sempat Tuhan menjadi manusia memiliki sifat kemanusiaan, kemahaannya tidak ada lagi itu. Makanya dikatakan di dalam Keluaran 33 nomor 20 saja, apa dikatakan di situ? Tidak ada yang bisa hidup melihat wajahku. Itu kata Tuhan kepada siapa? Nabi Musa. Nah, jadi Nabi Musa pun tahu bahwa Tuhannya itu tidak akan bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Berikutnya, Yesus mengatakan apa juga? Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Yesus mengatakan itu. Bapa yang menciptakan langit dan bumi ini, suaranya tidak bisa didengar, dan rupanya tidak bisa dilihat. Karena apa? Tuhan Allah menciptakan alam semesta ini, Bang. Ya, tidak bisa alam semesta ini untuk menjangkau kehadiran dari Allah itu. Nah, jadi kalau kita berdoa kepada Allah, tidak usah kita pikirkan bagaimana rupa Allah. Kalau saya katakan begini, kalau Tuhan menjadi manusia, Bang, pasti kita menginginkan Tuhan itu adalah ganteng kalau dia laki-laki. Kalau kita ambil dari Yesus, kita mengharapkan Yesus ganteng. Betul tidak, Bang? Itu. Betul nggak? Oh, iya, Itu toh, iya. jawab. Nah, Iya, toh, iya, toh. sekarang begini, maaf. Bagaimana orang yang cacat mental, cacat fisik, bibirnya sumbing, ada yang melahirkan matanya nggak ada itu viral. Ada yang melahirkan batok kepalanya nggak ada.
Kalau Tuhan saja bisa menjadi manusia dengan begitu sempurnanya, dengan begitu kegantengannya, bagaimana mungkin dia menciptakan manusia yang ada kekurangan? Di mana keadilan itu? Di mana? Gak akan ada keadilan itu. Kalau saya bilang, Yesus kamu jelek, pasti kalian gak akan terima. Anak kalian saja, kalau saya bilang ini burumu ini jelek kali, hidungnya pesek, pasti dalam hatimu sakit. Apalagi kalau dikatakan Tuhanmu jelek. Nah inilah kalau Tuhan yang kita jadikan manusia. Susah itu. Kita akan berharap banyak kepada manusia ini. Tuhan yang menjadi manusia. Seandainya begini, murid-muridnya 12 orang ini tahu Yesus ini adalah Tuhan. Nah, ketika mereka mau makan, maunya mereka bilang, Yesus, kau adalah Tuhan. Hidangkan makanan bagi kami. Tidak perlu kami lapar sehingga mendatangi pohon ara. Banyak kemanusiaan Yesus yang Yesus tunjukkan yang tidak bisa dilakukan sebagai Tuhan. Banyak. Dirubahnya air menjadi anggur. Apakah Yesus bisa menciptakan air? Nggak bisa. Badai ditenangkannya, angin topan ditenangkannya. Ketika dia ditangkap, apakah dia bisa mendatangkan angin topan itu untuk membantu dia? Nggak bisa. Jadi kalau di dalam Islam itu, kita minta sama Allah, kita tahu kehadiran Allah itu dari mana? Dari ciptaannya semua. Itu menampakkan bahwa Allah itu ada. Jadi Allah kamu di mana? Allah itu tidak akan kita katakan berada di mana-mana. Tetapi Allah itu bagaimana? Ya, dekatnya dia ini seperti urat leher kita ini, urat nadi kita ini, Bang. Nah itu dekatnya itu, coba. Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Yesus, bahkan Tuhannya umat muslim, itu tidak berwujud, Bang. Tunjukkan sama saya data, di mana Bani Israel menyembah manusia. Nggak ada akan abang bisa dapatkan. Tunjukkan sama saya, bahwa Yesus mengatakan Tuhan itu menjadi manusia. Nggak ada, Bang. Tunjukkan sama kakak saya juga, di mana umat muslim menyembah makhluk. Tidak akan ada abang temukan. Tetapi siapakah yang menjadikan Tuhan itu menjadi manusia? Hanya umat Kristen. Karena umat Kristen ini ya berharap Tuhan itu berwujud, Bang. Ini ajaran apa? Ini adalah dikatakan namanya ajaran pagan. Paham ya, Bang? Jadi ketika kita berdoa, minta saja kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu maha pemberi. Gak usah pun abang melihat Tuhan, Bang. Bukankah abang masih bisa makan? Tidak usah pun abang melihat Tuhan, Bang. Bukankah abang masih dikasih nafas kehidupan? Itu saja, Bang. Kita tinggal mengucap syukur kepada Allah. Beribadah kepadanya, sholat. Karena Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin selain untuk beribadah kepadaku. Yesus saja apa dikatakannya? Yesus mengaku dia ini sesungguhnya adalah siapa? Hamba Allah. Dia diberikan kitab Injil. Semasa hidupnya, dia membayar zakat, menunaikan zakat, dan melakukan sholat. Lakukan dia, Bang. Jangan abang kira Yesus tidak beribadah. Yesus beribadah karena dia tahu. Dia mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia tahu pencipta langit dan bumi ini adalah Tuhan, bukan dia. Jadi kesalahan Kristen ini, abangku, maaf, kesalahan Kristen ini ialah menjadikan Yesus Tuhan. Satu, karena Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu artinya apa? Roh suci, roh yang suci yang diciptakan oleh Allah dan dihembuskannya di dalam rahimnya Bunda Maria. Tujuannya untuk apa? Allah menunjukkan suatu keajaiban pada manusia. Kuciptakan manusia tanpa adanya pernikahan, tanpa adanya pergaulan. Yaitu siapa? Adam. Kuciptakan manusia, dilahirkan seorang perawan tanpa digauli oleh laki-laki. Itu siapa? Bunda Maria. Kutiupkan roh, kuciptakan lagi manusia di dalam rahim seorang perempuan yang sudah uzur, yang sudah tua, yang sudah menopause. Itu kepada siapa? Kepada Siti Sarah. Kuciptakan lagi manusia di dalam rahimnya seorang perempuan yang sudah dikatakan mandul. Itu siapa? Kepada ibunya Yohanes. Jadi semua ini untuk menunjukkan apa? Allah itu bisa membuat suatu keajaiban. Manusia, Musa, Nabi Nuh, Nabi siapapun termaksud Yesus yang membangkitkan orang mati, Elia membangkitkan orang mati, itu diberi mukjizat. Mukjizat itu apa itu? Mukjizat itu untuk menyatakan bahwa apa? Ada seorang nabi dan rasul diutus ke umatnya. Bagaimana mereka tahu itu adalah nabi? Bagaimana mereka mengetahui itu adalah rasul? Sementara dia menyampaikan wahyu, tetapi dia tidak diberikan mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, pada waktu itu membacakan nanti di dalam surat Matius, ketika dia membangkitkan Lazarus, apa yang dikatakannya? Dia menengadah kepala ke atas, dia mengatakan, "Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku." Untuk menyatakan kemuliaan Tuhannya, dia membuat suatu mukjizat.
Kenapa dia membuat satu mukjizat? Biar mereka tahu, biar orang-orang itu tahu, biar umatnya tahu bahwa Yesus ini adalah seorang utusan. Nah itu bang. Inilah konsep di dalam Islam juga. Nabi Muhammad tidak kami tuhankan. Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, menyampaikan firman. Jadi- Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad. Jadi Sebentar gini- kok, sedikit lagi. Sedikit lagi. Sampaikanlah wahai Musa, sampaikanlah wahai Abraham, sampaikan wahai Nuh, wahai Lut. Disampaikan kepada nabi-nabi terdahulu pun juga sebelum diutusnya Nabi Muhammad bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang esa. Sembahanyalah kepada Dia, bukan kepada ilah-ilah lain itu. Itulah konsep ketuhanan di dalam Islam, konsep ketuhanan di dalam Yahudi. Tidak ada menyembah manusia. Silakan itu tanggapi. Nggak, aku tambahkan sedikit lagi nih, Tok. Aku tambahkan sedikit lagi. Jadi gini. Udah ngomong ya. pula lagi nih. Sampai nanti ke perang lagi ngomong nanti. Musim otak Enggak, ini ini lagi. sedikit aja. Gimana Bang. nih Nora? Sampai nanti ke perang Sedikit lagi. aja. Sampai ke Belanda. Nggak, ini sedikit Oke aja. lanjut bang lanjut. Warga ya bang. Oke lanjut bang. Aku mute bang. Oke. Jadi gini ya. Allah itu tak butuh rupa supaya dia dikenali oleh hambanya. Karena yang butuh rupa itu makhluk, bukan Tuhan. Sementara Tuhan tak butuh rupa, bukan nggak punya rupa ya, tak butuh rupa untuk dikenalkan, untuk dikenali oleh makhluknya. Karena apa? Dia cukup menjadikan makhluk menunjukkan, untuk menyatakan keberadaan dirinya. Allah tak butuh rupa, Allah tak butuh tempat. Karena yang butuh tempat dan juga rupa itu makhluk, bukan Tuhan. Jangankan untuk melihat Tuhan, untuk melihat ciptaan Allah saja pun kita tidak mampu. Contoh, matahari. Siapa yang mengklaim dirinya melihat matahari? Tidak ada. Satu pun manusia di atas bumi ini nggak ada yang bisa melihat matahari. Yang kita lihat itu sinarnya matahari, bukan matahari. Sinarnya matahari yang kita lihat. Nah, ketika ciptaannya saja matahari tak mampu kita lihat, bagaimana kita bisa yakin kita melihat penciptanya? Tak akan mungkin. Gitu loh. Yang kedua apalagi angin. Angin itu ciptaan dari Allah. Angin aja tak mampu untuk kau lihat tapi bisa kau rasakan. Bagaimana bisa kau mampu untuk melihat angin, untuk melihat penciptanya, yaitu Allah. Angin hanya dalam kapasitas kecil bisa kau rasakan, tapi tidak bisa kau lihat. Akan tetapi jika angin datang dalam kapasitas besar seperti badai ataupun tornado, itu akan membuat kehancuran di atas bumi ini. Kapasitas besar. Nah, Allah jauh lebih besar daripada kapasitas anginnya tornado. Aku bilang dari tadi, ini udah sampai ke angin tadi. Jadi gitu. Lanjut Nora. Jangan, kalau semua orang mengatakan angin itu tidak nampak dan angin itu merasakan. Kita ini bukan konsep ke angin, makanya aku bilang, abang mute dulu. Aku ngomong sama itu Nora dulu. Pusing otakku. Tambah otakku. Ya, aku curiga ini itu Nora, aku curiga. Ini Lai Lubis ini ada hati dia samamu itu. Aku curiga ini nengok dia ini. Mana-mana pun ngomong lagi ini, ke hati lah, ke angin lah. Ya, Pusing otak. jujur Lai ada hati nggak sama itu Nora? Kalau ada hati, nggak gini Lai, kalau ada hati bisa diomongkan. Aku Begini, itunya. Bang. Kita Aku seorang nggak bisa laki ini, dong, Bang, dong. walaupun kita berbeda-beda agama, kita kalau udah menikah janganlah mengkatali. Tunjukkanlah jatin priamu. Jangan kita jadi pengikut sama istri. Aku bang udah punya istri bang. Kau bilang lah tadi kan aku nggak tahu kalau Lai udah punya istri. Makanya aku bilang mute aja dulu bang, mute. Tambah botakku ini nanti aku lagi ngerokok ini, kalau nggak ongkem aku ini. Oke, lanjut bang Bejo. Bang Bejo. Aku mau lanjut. Oke bang, Apa? jadi saya bertanya bang, menurut abang Nabi Muhammad itu menurut abang Nabi Muhammad itu Rob atau utusan? Tolong jawab dulu bang Bejo. Penyebutan tentang kata Rob bermakna Hai. kepada yang diikutinya dalam kalimat. Kalau menyatakan tentang Sang Maha Pencipta alam itu sebagai Hai, Tuhan. untuk aku jadi nggak jadi Tapi nyanyi. kata Rob aslinya Itu bermakna ai yang dikasih apa memelihara, enggak? yang Tapi kalau nyanyi merawat, aku ai yang mengeluh. mengelola. Nora miut. Ketika dikatakan Nabi Muhammad Rob di mana? Dalam Al-Quran dikatakan Nabi Muhammad Rob. Nggak ada. Itulah bang. Di mana umat Oh. Islam diajarkan untuk memanggil Nabi Muhammad Rob? Tidak pernah. Tapi ketika tentang Allah, ya Rabbil Alamin, itu ada di Al-Fatihah. Tentang bagaimana menyebut Allah. Nggak ada dalam Islam memanggil Nabi Muhammad dengan Rob. Oke, Jadi kalau saya mau- tanggapi sedikit ya bang. Jangan abang bilang tadi tidak ada Islam mengatakan Muhammad itu Rob. Saya ini ada 2 HP bang. Saya rekam itu kan. Saya download Ya, itu. silakan dicari, silakan nggak apa-apa. Memang kalau Coba aja kita cari. pergi ke Al-Quran tidak ada di situ dikatakan Nabi Muhammad itu Rob. Rob itu kan bahasa Arab. Rob itu kan Tuhan. Tapi
kadang saudara-saudara kita yang Islam mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Rob kita, Nabi Muhammad itulah adalah Tuhan kita. Nih, saya bingung, saya penasaran. Nggak ada. Oh, Nggak ada itu, nggak ada tuh bang. Bagaimana itu? Nggak ada itu, bang. Kalau pernyataan Nabi Muhammad kita nggak ada. Kalau ada dikatakan bahwa Rob itu artinya Tuhan, cobalah. Mungkin itu bisa pernah mendengarkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan. Illah, penyebutan Tuhan itu, mana dia? Pergi dia ke alam Bapak. Bapak di Ada sini. yang dia enggak? Kepencet di kelas. Naikkan dulu lah dia. Saya tidak mau. Kepencet kalau dia kayak itu, gini. kepencet dia. Itu naik lagi itu. Oh itu. Iya bang. Agak-agak kurang Itu. terang kalau abang nggak di atas. Jangan-jangan. Bang agak terang sedikit, gelap nih. Jangan-jangan datang bininya enggak? Enggak lah, kalau kayak gitu modelnya nggak dicari lagi tuh itu. Kejam kali. Enggak, udah kalian tengok tadi on cam kan. Udah kalian tengok tadi on cam. Kalau kayak gitu nih modelnya. Ini ada Saya lagi bukan sekarang. Itu datang dia itu. Datang dia. Datang dia. Gimana sih Udah hina paman saya kandidat di mata itu. lain? Udah paman kandidat itu. Sampai dibilang, kurasa nggak diapakan lagi sama istrinya. Aduh bang, salah pencet. Dari tadi kita bermusuhan, mana toh? Makanya saya tidak mau ngomong yang enggak. Karena apa? Saya yakin itu ini mungkin ada kesalahan sedikit. Itu yang pasti itu nggak apalah gaptek kali lah ya, enggak ya? Kalau ada itu yang bilang aku ganteng, udah salah. Gaptek, matanya. gaptek. Tapi ya puji Tuhan itu saya udah diterima. Satu perempuan, satu laki-laki. Gaptek, gal teknologi. Gaptek, bukan ganteng. Itu ini salah dengar. Nggak apa-apa. Gapeng. Mana nih kok Isidora ini ya? Gapeng itu ganteng. Gaptek, Oh, gagal gaptek. teknologi. Kau Nora Ya. udah naik kupingnya 3 meter. Jadi turun lagi. Saya tidak begitu orangnya. Dan saya pun sadar saya jelek, tapi saya ya pakai tangan dua ini satu. Bukan nih. ganteng itu, gaptek. Astaga, gapting. Cemana lagi Isidora ini? Kalau kayak gini kan tuh enak. Oke. Kalau kayak gini enak kan enak berdiskusikan tuh. Jadi tadi itu Bang gini. Faro, Kalau saya kata tanya, Bang Musafir iklan dulu. Bang Faro kata Bang Musafir iklan dulu. Gimana iklan apa? Jadi Enggak, nanti marah dia. Kata Bang Musafir iklan dulu. Kalau aku ngomong nanti marah nanti lah ini. Marah jangan diturun dia. Kenapa? Jadi beginilah itu. Kenapa? Kenapa saya sopan santun naik dan tidak saya menghujat? Bagaimana biar supaya Tuhan saya, kepercayaan saya tidak difitnah saudara-saudara dari Muslim. Makanya apa yang kita buat pasti kita terima. Jadi saya tidak suka kepercayaan saya difitnah. Jadi kita bagus-bagus ngomong. Kalau istilah itu ngomong kita mute dulu. Kita dengarkan apa yang dibilang kan begitu. Saya tidak mau kayak gitu motong-motong. Tapi kalau itu yang tadi ini, saya marah tadi tuh, itu marah kali aku itu. Ya, Oke, toh, udah sampai di mana tadi ini kita kan tuh? berbeda-beda itu, itunya. Udah sampai di mana tadi kita ngomong? Udah Ini lupa. tentang kata rob. Nah, Oke. Islam ketika mengucapkan kalimat syahadat tidak pernah mengatakan la rob, bukan, asyhadu an la rob. Tiada Tuhan selain aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, kata ilah itu tidak pernah diganti dengan rob. Karena rob ini maknanya luas, Bang. Makanya dibilang, kosakata bahasa Arab itu jutaan. Kosakata bahasa Indonesia itu tidak sampai 200.000 itu. Jadi, bahasa Indonesia ketika menyerap kosakata bahasa Arab, itu mereka keteteran itu. Contoh, kalau kita isi air ini terus, tumpah yang ada. Bayangkan, ini cuma berapa ratus mili. Yang mau kita isi 5 liter. Manalah bisa. Begitulah kosakata bahasa Arab itu. Makanya kenapa nggak digunakan kata rob? La ilaha illallah. Tidak ada dikatakan la rob. Pasti la ilah. Kenapa? Karena kata rob itu pemaknaannya luas. Sementara kata ilah itu sudah merujuk memang gelar, yaitu Tuhan. Tuhan itu artinya yang mencakup alam semesta. Nah, Tuhan ini memiliki nama. Siapa? Allah. Nah, sementara rob bisa kita tempatkan menurut konteks. Rob untuk apa? Rob untuk semesta alam bisa. Itu adalah Tuhan. Tapi rob hanya untuk penguasa negeri, itu kita tidak bisa katakan itu adalah rob Tuhan. Paham ya? Itu.
Makanya, kalau yang mau belajar ilmu seperti itu, memang kita harus kalau untuk menafsirkan yang seperti itu, kita harus ada ilmu itu. Makanya kenapa Rob itu tidak dipergunakan untuk kata Tuhan sepenuhnya, karena melihat dulu konteksnya seperti apa. Ya, jadi Gitu ya. ini lah ya. Ini ilmu, aku sampaikan sedikit ini ilmu lah ya. Ya, Rob itu memiliki makna yang jamak. Ya, bisa dikatakan Tuhan, bisa dikatakan penguasa, bisa dikatakan kepada pemimpin. Ya, tergantung fiilnya, kata kerja setelahnya. Contoh, ini analogi dikasih sama lain. Kata makan. Makan ini kan maknanya jamak ini. Jika dia masih tunggal, makan, belum dibubuhi kata kerja. Andaikan dia dibubuhi kata kerja, bisa bermacam-macam makna makan. Contoh, jika dibubuhi kata kerja dimakan, berarti ya bermakna seseorang memasukkan sesuatu ke mulutnya. Tapi ya makna dasarnya makan itu memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Ketika dibubuhi kata dimakan, ya berarti berarti memasukkan sesuatu ke mulut seseorang. Belum tentu orang yang memegangnya. Yang kedua, kata termakan bisa jadi bermaknakan tak sengaja orang memasukkan sesuatu ke mulutnya, gitu loh. Atau dibubuhi lagi kata kerja yang lain, memakan. Nah, bisa diartikan ya suatu kepastian orang memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya dengan sadar karena dia memakan, bukan termakan. Begitu dia analoginya, tergantung kata kerjanya. Akan tetapi kata Rob ya tidak bisa dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena Nabi tidak pernah dipanggil Rob. Sahabat nggak pernah memanggil ya Rob, nggak pernah. Bahkan Allah dalam surah Al-Fath ayat 29 memperkenalkan Nabi dengan sebutan Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Tidak ada dinisbatkan kata Rob. Jadi sebenarnya ya fitnahan yang disampaikan Edis kepada kami umat Islam, terkhusus Nabi Muhammad SAW tentang perihal kata Rob itu, ya itu didasari oleh kebodohan dia sendiri, ketidaktahuannya dia, memframing gitu loh. Jika dengan dasar pemahamannya Edis, dia bertanya ke saya, apakah Muhammad itu Rob? Tidak, saya bilang. Jawaban tidak saya itu berdasarkan pengetahuan dia. Karena dalam pengetahuan dan juga framing dia, ketika saya katakan iya nanti, dia menyatakan Nabi Muhammad SAW Tuhan. Gitu loh. Sementara arti kata Rob tidak harus Tuhan. Bisa kepada penguasa, bisa kepada pemimpin gitu loh. Gitulah ya, Leani ya. Lanjut lagi. Ya, buat teman-teman ya silakan yang mau berbagi kepada Akhi Malik silakan teman-teman ya. Kita kasih waktu sampai 20 menit ke depan. Silakan. Silakan. Mute-nya dibuka itu. Itu mute-nya Iya, dibuka. lupa itu. Tumben agak mantap lah ini. Apa bang? Ngomong, mantap. Itu baru pas. Ini tadi lah yang bilang angin lah. Jadi tambah gundul kulek bikin. Pusing kan? Oke toh. Jadi gini toh kan. Oke lah, memang sih saya lihat di Al-Quran tidak ada bahwasanya dikatakan sembahlah Muhammad, tidak ada karena dia kan sebagai utusan, kita tetap menyembah Allah. Cuman saya berpikir-pikir seperti yang saya bilang tadi toh, kalau saya masuk Islam, siapa yang sebetulnya saya sembah? Nabi Muhammad kah atau Allah? Begitu saya berpikir toh. Tolong jelaskan toh, gimana toh? Tolong jelaskan toh. Ya. Tiada Tuhan selain Allah. Allah memperkenalkan dirinya di dalam surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sembahlah kepadaku. Jelas. Dan Nabi Muhammad itu menyerukan untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Yes. Hi, how are you? Dia ngerti bahasa Inggris. I'm fine. Alhamdulillah. Oke. Ya, jadi perihal tentang tadi kan ditanya sama ini, siapa aku sembah ketika aku masuk ke dalam Islam? Nah, ada dalilnya lah ya. Dalam surah Asy-Syura ayat 13. Sosok yang kau sembah adalah sosok yang disembah oleh Nuh. Sosok yang disembah oleh Ibrahim, sosok yang disembah oleh Ishaq, sosok yang disembah oleh Musa, sosok yang disembah oleh Isa. Sosok yang disembah seluruh para nabi, bahkan sosok yang disembah oleh seluruh para malaikat. Siapa itu? Allah. Dalilnya ada dalam surah Asy-Syura ayat 13. Dikorelasikan lagi kepada di dalam surah
Al-Baqarah ayat 132. Sesungguhnya Ibrahim telah mewasiatkan kepada Yakub. Apa yang diwasiatkan? Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi orang-orang yang menyembah kepada Yesus ya itu baru ada. Itu baru ada di kapan adanya itu di abad keempat menuju abad kelima. Jangan dikasih mawar ya. Jangan dikasih mawar. Mawar nggak bisa di sini ditukar. Jangan dikasih mawar. Sementara orang-orang pada masa lampau ya, pada masa lampau dimulai dari Adam itu menyembah kepada Allah. Tidak ada yang menyembah kepada Yesus. Itu Lai Lubis. Silakan, apa lagi mau ditanyakan, Nay? Jadi begini Laiku, ya kan? Memang. Itu sama Ito Faruk ya, nggak apa-apa kan? Kemana itu? Ya, enggak, karena kan Ito Faruk sudah baik. Kalian kan sudah sekarang akur kan? Kalian sudah akur kan? Udah berteman kan Ito? bukan. Kadang menyelayeng kadang. Enggak, Ito. Kalau aku jumpa sama Lai Lubis ini, nanti macam Upin Ipin kami dua. Oh iya ya, kalau sama Bung Iya. ya. Iya. Tapi itulah saya minta lah sama Ito Faruk. Ito Faruk saya minta, janganlah terlalu apa kali. Karena nggak ada pula rambutnya untuk dirontokkan. Ya. Ini kita sapa dulu saudara kita yang baru masuk ini ya, yang ongkem ini orang Palestina ya? Orang Suria. Orang Suriah. Hai, how are you? Nggak ngerti dia. Nggak ngerti dia bahasa Inggris. Dia pakai Arab. Waalaikumsalam. Manis muka, akhi. Malik. Ibrahim. Nah, bisa aku bahasa Arab kan? Kalau cuma bilang itu aja, siapa nggak bisa lain ini ada aja ini. Saya pandai lagi saya. Agak kareba. Agak kareba. Baca sih. Itu Nora. Itu Nora. Nah, Aku ada niat mengasih itu paus, tapi to tolong jawab dengan jujur itu. Bikin dulu kesaksian itu dulu. Kenapa itu bisa tinggalkan Kristen? Tolong bikin dulu to. Tolong dia ceritakan. melemparkan Saya pengen tahu. paus pula. Tolong dulu, aku kasih paus sama itu. Saya tidak bohong. Tolong ceritakan bagaimana itu bisa meninggalkan Kristen itu. Tolong itu Nora. Paus ku kasih sama itu. Tolong bikin dulu kesaksian itu. Tolong bikin dulu kesaksian itu. Kenapa itu bisa meninggalkan agama itu dulunya? Kenapa bisa ke Muslim? Tolong itu. Tolong itu. Tunggu dulu, Ito sebelumnya tanya dulu sama Laini. Ngerti nggak dia top up? Astaga bang. Aduh bang. Walaupun aku bang Kristen bang. Walaupun aku Kristen, udah. Kurasa kalau hitung sumbanganku kalau misalnya ke Palestina, saya ada. Serius. Jangan Nyambung itu. Pertanyaannya itu nggak gitu. Bukan soal halal dan haramnya yang di Ito kasih. Dia bilang mengerti nggak top up. Maksudnya membeli Mengerti. koin itu paham. Kenapa tidak mengerti top up? Ah, taunya dia Ito Faruk. Enggak, Astaga. ya gini lah ya, buktikan dulu lah ya, gitu loh. Buktikan dulu. Nah, terbangkan Itu dulu lah bilang, pausmu. Le. Coba buktikan dulu. Gampang aja itu. Saya kan pakai lipin mandiri. Cuman tinggal Udah sekarang. kirim tuh. Le, gini lah ya, Le. perempuan itu butuh pembuktian di awal. Kan masalahnya nggak tahu perempuan. Saya tidak mau bohong. Iya, Makanya buktikan saya dulu. Makanya minta undang sama itu Sinora. Tolong ceritakan dulu kesaksian itu dulu. Tolong dulu itu. Gini, aku yang menjamin kalau sudah mulai terbangkan nanti pausnya, aku yang akan kejar Nora supaya memberikan kesaksian atau cerita Iya. tentang bagaimana syahadatnya dia. Sejak Seorang kapan bisa wanita pula itu- terbang paus? Lah ini ada aja aku pusing. Sejak bisa kapan terbang paus? Aduh. Jadi maksudnya kayak mana? Gini, ciu. Melemparkan paus kan, kasih gift paus lah ya kan. Lah kan berarti mau kasih gift paus. Jadi gini lah ya, Saya perempuan kasih itu. dia aja. Perempuan Nampaknya mau itu ke pajak. perempuan Di sini itu- mau ke pajak perempuan beli itu- anak ikan paus kayaknya Bang Iya, Paus. gini, Kasih gift. Lubis. Perempuan itu butuh pembuktian di awal. Perempuan nggak butuh janji, tapi buktikan gitu loh. Iya. Coba lemparkan dulu lah pausnya. Kita tunggu coba. Kita buktikan kalau Lai itu ngerti top up. Ini Le. Aduh, Le. Saya pakai lipin, Le. Gampang itu, gampang. Ya Gampang. buktikan lah. Ya udah buktikan sekarang. Kalau nggak itu orangnya nggak mau. Kita pun nggak percaya. Coba. Kalau kita tidak ada saling kepercayaan, kalau saya berbohong mungkin itu dosa besar buat saya. Karena Oke. saya berjanji. Oke, ya udah, oke. Gimana Oke, kita siap? sembari. Nah, ini Ito Nora ini bersaksi. Tapi sembari bersaksi berikan kejutan di tengah-tengah ya.
Gampang itu, gampang. Udah aku bilang, udah balik aku tadi bilang gampang-gampang. Ya udah silakan itu, silakan percaya kita sama buktikan. aku. Oke, silakan itu. Kalau bohong dia nanti, kalau bohong nanti ini ku tambahkan botaknya ini nanti. Silakan. Udah aku bilang sama Lae, kalau aku dekat sama Lae, kita udah ngomong 12 pas kudu dai buka Lae. Tolong jangan marah. 12 pas. Iya. Tolong itu. Aku mulai dari aku naik ke sini, saya udah mengaku, saya naik ke sini untuk berdiskusi sama. Udah silakan mempersingkat waktu biar langsung diceritakan itu Nora, silakan. Biar langsung singkat akan waktunya. ibu mak. Oke, kita mute ya. Baik Jito, tolong Jito, saksi Jito, Jo. So dia do boy itu meninggalkan Islam itu. Tolong Jito. Cerita Jo. Dia meninggalkan Islam, meninggalkan Kristen. Kok meninggalkan Islam museum. Oh lo, di koko muse anon diri puho doa murtad muse, nauzubillah dah. Jadi begini toh, saya ceritakan backgroundnya dulu. Saya gereja di karismatik, mama saya di GPDI. Ya, jadi saya dengan mama itu berbeda. Nah, kalau di karismatik ini kan kalau berapa kali dalam sebulan itu kan kita melakukan penginjilan keluar kota yang agak terpencil, yang dimana kota tersebut atau mungkin kecamatan tersebut tidak memiliki gereja yang seperti mungkin gereja yang mayoritasnya itu agak Kristennya yang agak banyak. Itu biasanya di yang gereja-gereja kecil-kecil kali. Nah, kami melakukan penginjilan itu pada waktu mau mendapati hari raya Paskah, hari kematian Yesus waktu itu. Nah, setelah pulang melakukan penginjilan itu, sepanjang jalan itu saya bertanya sama Bapak Pendeta, "Oh, Pak Pendeta, yang membangkitkan Yesus itu siapa?" Dia yang menjawab, yang membangkitkan Yesus itu adalah Allah Bapa. Nah, saya berpikir kita ini kan mengimani yang namanya Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kita tahu Bapa itu adalah Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, yang tiga pribadi menjadi satu hakikat. Nah, saya berpikir begini, Yesus mati menebus dosa kita. Dia adalah Tuhan. Oke, saya percaya. Tuhan mati dan bangkit kembali. Ya kan? Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa saya. Dia adalah sebagai juru selamat saya. Tapi ketika ada Tuhan yang bisa membangkitkan Tuhan saya, ya saya berpikir bahwa berarti saya memiliki memang lebih dari satu Tuhan. Karena tidak mungkin ada Tuhan yang bisa membangkitkan Tuhan. Nah, dari situ memang sedikit itu masih sedikit, agak sedikit tergoyahkanlah keimanan saya. Tidak mungkin saya punya dua Tuhan. Tidak mungkin saya punya Tuhan bisa mati. Tidak mungkin Tuhan saya itu dia harus mati dan bangkit. Walaupun dia bangkit, intinya Tuhan tidak mungkin bisa mati. Nah, baru saya bertanya kepada teman beberapa ini, udah agak lama lagi saya bertanya kepada teman saya yang Muslim. Saya tanya tentang, ada nggak cerita tentang Yesus di dalam Islam? Ternyata mereka mengatakan, kalau di kami itu Nabi Isa. Nabi Isa itu bagaimana? Nabi Isa itu hanyalah seorang utusan. Sama seperti Nabi Muhammad. Nah, Nabi Isa itu apakah disalibkan? Dia jawab tidak. Saya tanya, kenapa Nabi Isa itu tidak disalibkan? Kalau memang ceritanya itu sama. Mereka menjawab, katanya, Nabi Isa itu tidak mungkin disalib. Karena Allah kami itu memuliakan nabi-nabinya. Di situ, saya rasa sudah mulai lebih dari 50% keimanan saya sudah mulai agak terguncang. Karena apa? Karena kenapa? Islam bisa memuliakan nabinya. Sementara di Kristen, Tuhannya harus mati. Itu membuat saya berpikir, saya tidak ingin punya Tuhan mati. Saya tidak mau punya Tuhan mati. Saya setiap hari, mana dia? Pergi dia. Pergi dia. Pergi dia itu. Itu Faruk. Tidak apa-apa. Kan dia bilang kan dia nggak pandai top up. Dia buka livinnya. Gak apa-apa, nanti dia dengar dari bawah. Oh, ternyata itu Faruk. Gak apa-apa, saya sedikit aja lagi ya. Iya. Kesaksian di itu kebanyakan di itu. Nah, jadi mudah-mudahan itu dengar, mudah-mudahan ini asbab menjadi hidayah bagi itu juga ya, itu Lubis. Nah, jadi itu saja saya membandingkan bahwa di Islam mereka memuliakan Nabi. Tidak mungkin Nabi kami itu disalibkan, tidak mungkin Nabi kami itu mati mengenaskan. Tetapi kenapa Tuhan saya itu harus mati seperti itu? Dicambuk, diludahin, ditampar, bahkan diberi mahkota duri. Dia dalam keadaan tidak berbusana ketika disalibkan. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan saya. Hanya karena itu saja. Kalau untuk membaca Al-Quran kayaknya tidak. Karena saya juga memang tidak pernah mau paham tentang Al-Quran. Seperti itu. Jadi itu yang membuat saya akhirnya berpikir, ya sudahlah. Saya tidak mau punya Tuhan mati. Tuhan Islam tidak akan mati. Dan tidak mungkin mati.
Ya, akhirnya saya memilih apa? Saya memilih syahadat. Pergi ke suatu masjid yang jauh dari rumah, tanpa berpikir panjang. Saya tidak memikirkan nanti resikonya bagaimana. Saya sudah siap mau saya dibantai orang tua saya mau diapain sama orang tua saya. Setidaknya, saya tidak ingin punya Tuhan yang pernah mati mengenaskan. Seperti itulah. Dan akhirnya saya mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Situ saya menjadi seorang muslim. Ya itu, mudah-mudahan itu dengar ya Tok ya. Ya, seperti itulah perjalanan saya meninggalkan. Atau gini agama juga Islam. itu Nora. Atau gini juga itu Nora. Kurasa dipikir si Lubis ini beli paus itu 40.000. Iya, Pikirnya kelas 40.000. padahal top-up-nya itu Uang 500.000 itu. Iya, uang 50.000 balik 10.000 pikirnya mungkin. Jadi begitu dia mau top up ditengoknya, bah 500.000 lebih rupanya. Pingsan dia. Iya. Pingsan dia kabur dia jadi. Aduh. Oh, nggak balik-balik lagi dia. Kembali lagi dia, mana dia? Kembali lagi. Makanya aku bilang, Lai Lubis, ya kau tanya tadi maunya berapa harga paus? Paus itu 540.000, Lai. Kurasa yang kau pikir. 495. Loh, tapi di sini tertulis 540. Enggak, kita beli di Google. Oh, Google nggak tahu aku. Ya, 498-an lah. Kok di sini aku tengok di apa di Mahal itu, jangan dari ini, jangan dari sini. Mahal, 490-an lah. Kalau di WD Tapi itu ya- palingan 200, kayak itu kalau dapat itu 200. Itulah. Iya. Enak kan? Tapi mudah-mudahan lah dia hanya kabur aja ya, nggak stroke dia ya. Takut aku stroke dia dengan harganya. Iya, tapi nggak mungkin lah dia beli apa. Lebih bagus dia sedekahkan sama yang lain, sama saudara-saudaranya. Ya memang udah nggak ada lagi dia. Mana kau Tok? Itu, Nggak ada itu. itu, kemana kau? Padahal mau kutanya dia di mana, mau kujak ngopi besok kalau ada masih itu. Oh dia typing di bawah. Oh enggak. Iya sebenarnya begini Tok ya. Spesialnya dalam kehidupan kami yang diberikan oleh Allah itu bukan hidayah kepada saya saja. Itu yang membuat kami itu betul-betul rahmat Allah itu tiada taranya. Ya itu saja. Kami satu keluarga itu akhirnya memeluk Islam. Jadi kalau misalnya contoh saya sendiri saja, misalnya yang Islam, itu serasa seperti kayak sayur kurang garam, kurang masako sedikit, kurang diracik bawangnya, bagaimana biar enak, ya kan, dikasih bawang goreng itu kurang. Tapi ketika semua keluarga saya mengucapkan kalimat syahadat, saya rasa sudah begitu sangat sempurna, sudah begitu sangat spesial sekali yang diberikan oleh Allah tuh kepada kami. Makanya kalau saya memberi suatu kesaksian, perjalanan mualaf itu, yang membuat saya sedih itu, terharu itu, ya karena keluarga saya semua, bukan saya pribadi. Kalau saya pribadi, maaf sekali ya, bagi saudara-saudara muslim, yang mualaf, yang mungkin kalau keluarganya masih ada yang Kristen. Bagi saya pribadi itu seperti serasa ada kurangnya. Karena apa? Di Islam itu menjamin surga. Allah tuh menjamin surga bagi orang yang masih beriman kepada Allah. Ada orang Islam kalau musyrik, Allah itu mengharamkan dia untuk masuk ke dalam neraka di jannahnya Allah gitu loh. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah itu jamin engkau akan memasuki surganya Allah. Nah, kenikmatan yang besar itu saja. Saya masuk Islam, disusul bapak saya, disusul ibu saya, baru disusul lagi kakak adik saya, disusul lagi keponakan saya, semua alhamdulillah. Jadi kami jadi kayak gini, kami merayakan Lebaran, tidak ada pemikiran kami lagi, kenapa ya dia tidak sama dengan kita? Kenapa ya? Nggak ada lagi. Intinya puasa pertama kami pada waktu kami Muslim semua itu betul-betul puasa yang sangat nikmat kami rayakan. Kami jalankan. Lebaran pertama kali betul-betul Lebaran yang begitu nikmat yang kami rayakan. Jadi itu saja. Makanya saya tuh selalu berharap kepada saudara-saudara kita yang mualaf ini kan, jangan berhenti berdoa minta kepada Allah agar seluruh keluarga kita itu beriman kepada Allah, agar kita sama-sama masuk surganya Allah gitu. Karena kan ada tuh dia Islam, mungkin ibunya masih Kristen, bapaknya masih Kristen, kakak adiknya, atau mungkin suaminya masih Kristen, istrinya masih Kristen. Jangan letih, jangan lelah meminta kepada Allah, karena sesungguhnya yang dijawab oleh Allah itu adalah doa kita.
Allah suka kepada hambanya yang meminta. Allah suka. Berarti apa? Allah merasa bahwa hambanya ini benar-benar membutuhkan dia. Karena manusia itu membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan yang membutuhkan manusia. Jadi saya sudah tunggu berapa kali, ternyata Bang Ani Lubis kabur. Ya, saya mendoakan saudara-saudara semua. Itu ada yang bertanya itu. Ada yang bertanya tahun berapa itu syahadatnya katanya. Saya sudah lama, saya mukalaf. Saya tahun 2003, bapak saya 2007, ibu saya 2000, bapak saya 2007 pertengahan tahun, ibu saya 2007 sekitar berapa bulan ya? 3-4 bulan lah bapak saya masuk Islam, baru ibu saya. Adik kakak saya 2011. Sepupu saya tahun 19 berapa itu ya, lupa saya. Kami ada berapa tuh yang masuk Islam tuh? Termasuk sepupu saya yang udah besar. Siapa itu tuh? Itu si Paruk, asli si Paruk itu yang baca. Loh, Anakku. bukannya itu dia apa? Anakku. Si Paruk. Bukannya itu di tempat kerja? Udah pulang aku. Kenapa? Takut? Jumpa gondit dia di jalan. Udah pulang, udah habis jam kerjanya. Oh, jadi siapa yang jaga di sana? Ada yang ganti? Ada kawan. Oh, memang. Mana lagi? Naikkanlah yang Kristen. Kita jangan menunggu dia. Bilal Kristen. Ya. Bilal. Hai. Nih, Halo. Selamat pagi. siapa gitu? Ya, pagi. Ayo Nora buru hari orang. Dio. Pagi juga. Kenapa kau bang? Sehatnya kau bang? Kalau moloho nga pindah sini. Orang yang kata hobi Kristen, imani ma agama saunari. Kan hulan mendokon do abang itu. Au mendokon. Imani ma agama. Au mendokon do. Anggo ajaran Yesus itu tuh do. Hulan mengajarkan menyembah hanya kepada satu Tuhan. Asih disembah manusia. Disembah manusia. Itu. Disembah manusia. Itu. Isa manusia. Yesus manusia. Yesus sidang manusia. Dang jol madolang. Allah ma utuk-utuk ni dia ni. Allah ma utuk-utuk ni dia ni. Asa maloho. Oh, do na mga lang teni biyangi do teni babi itu. Nah, kan? Unang sumoni ho, may lao do mandokko ni. Kalau lihat mu betong hela, nggak lebih dah usian Kristen ale. Busukun do ho, Gua agama Kristen. Dang jol madolang Yesus sih. Dang jol ma. Jol ma do kan? Jol mau mana masukmu? Dilahirkan Bunda Maria dan jol mainanga. Di mana dilahir kamu lalu ya Roh Kudus kan? Si Roh Jadi Kudus semua kan? dia ada Roh Kudus melahirkan, semua dia ada Roh Kudus mengandung. Alang mahai, subuh ibadah bata. Kalau hobi mu ikut gadi dia. Oh dulu di zaman do Lukas 1 nomor 31. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Begejo makatai. Begejo makatai. Imam mu mainan. Ima di lehon Tuhani asal do pikiran asa unang sarupa ho dohot binatang ido itu. Alang ma binatangnya, alang. Oh do mangalang binatang ido ja. Kristen ini molong saya. Suara milai, nengek suara milai. Begejo makatai. Begejo makatai itu bilang. Begejo makatai. Beda. Di dalam Lukas 1 nomor 31. Didokon. Engkau akan melahirkan begejo makatai rojan. Engkau akan melahirkan seorang anak. Dan anong didokon debata di si. Di dia do di jauh debata. Naluakon do ho. Dan itu si hobi, masuk nih. Tuhan si do. Aku Yesus kay mendokon didokon Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Usapai joloho, usuku joloho. Isi do bapai. Tuhan sangat indah. Isi do bapai. Alu si jo. Ada bata. Nah, Yesus sih. Anak ni debata. Dang debata langa. Anak ni debata. Debata do horoa. Anak ni debata. Betul anak ni debata. Ya tu si horo. Anak di debata dang debata. Anak ni debata. Anak di debata dang Bolo anak debata. ni jolma jolma. Bolo anak ni debata. Ima debata rotongi. Olo dilahir di tubuh isi do. Bolo Yesus tubuh di anak ni debata. Tubuh di si Maria. Nah, Ikan Maria Roh debata Kudus. sanga joma. Betul manusia suci. Si Maria manusia suci. Di dia do suci na iya do Suci. maraha. Jadi bolorong kamu manukun, isi doma gimana mau begitu, dijawab begitu Yesus? kata ya begi. Asal tu si ho. Bolorong kamu manukun, isi doma selabut nyawa ni si Maria. Jangan dong selabut nyawa ni si Maria. Si Maria diangkat ke atas surga. Surga yang angkat di mana? Jadi dang mati lah. Dang mati. Lalu mati si Maria.
Darong mati, yang kata mana usul. Dia do data nadang mati. Darong mati si Maria. Di dia do data na, di dia do data Makana mau satu sih. Ulang nomor gabung di son. Ulang sopan kita do. Ulang nomor buka ko, marbuka, margabus, margabus. Udah juga ya. Rejong. Ah, adonimu. Satu Aja orang kasih do semua di mana. Aduh, Kes mau. Mau lah. Mau ah, Bentar dulu Bang. Mau Bang, izin Bang. Izin. Mau Bentar. Hua. Sebentar. Bege John kata dia bilang, anggo Yesus pemandokon, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ibana do martangi aku debatai. Ya Bapak, jika cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah kehendakmu yang jadi. Ibana pemandokon tiki disilangi. Ya Bapak, ampunilah mereka. Di dia do Yesus mendokon ibana debata. Di dia do. Waktu di sukun sisi mau di mana? Sukun di mana murid naik? Isa dah dihamu. Dikejo. Waktu di sukun di mana murid nak? Isa dah dihamuin nak. Nah. Masias. Kan tidak ada Masias. Oke. Kan Ada lapatan ni Mesias. anak lako dorong. Orang pola suku nomu Huawei. Ada lapatan Orang pola ni suku Huawei Mesias. mak. Orang suku ko. Ada lapatan ni Mesias. Ada lapatan ni Mesias. Mesias. Bege jauh itu dah. Mesias, lapatan ni Mesias artinya itu adalah orang yang diurapi, sama dengan Kristus. Sejak kapan Mesias didokon debata? Sejak kapan Kristus itu artinya debata? Sejak kapan itu? Halak bangsa Israel memetik kedatangan Mesias dan kedatangan Tuhan yang menjadi manusia. Jadi artinya itu guru itu orang doh. Mololung ho dang sian karis tebe. Orang bayar kodoko ni be karis ni. Au memberitakan kebenaran, didokon Yesus, beritakanlah Injil. Au memberitakan menyampaikan firman Yesus, menyampaikan sabda Yesus. Memberitakan Injil. Bahwa Yesus tidak disembah itu. Artinya seorang halak Kristen dona berhak memberitakan Injil. Dang di luar Kristen. Saya menokon halak Kristen. Tunjukkan dia didokon Yesus sih halak Kristen. Ada untuk Yesus mengenal halak Kristen. Unang magbaga buso. Ada untuk Yesus mengenal halak Kristen. Busuk ko ho. Ya tu si horo. Dia asal muasal ni hata Kristen. Dari mana asal Kristen? Jadi yang botoh ho. Kusuk ko ho. Dokon. Aku ima jo, berarti nang di botoh ho. Boto do. Mak boleh botoh ho sih. Bahasa pola ikon berdebat tu agama Kristen. Bahasa ikut saya suku nomu sama ni honomu. Anggo hudokon diterima hodo, do lapaten ni Kristen diterima hodo. Pangikut Yesus Kristus. Dan agama. Bolo Kristen ini. Kristen artinya pengikut Yesus Kristus. Unang hamu mendokon ajaran Yesus Kristus. Berbahasa Indonesia mahita. Aku di Toru, undang mengerti bahasa Batak, berbahasa Indonesia. Ibu terjemahan nak. Dengar. Lo ibu terjemahan nak. Nggak ngolo. Bahasa Batak. Begejo makatai itu. Begejo. Kristen, anggo Kristen dang agama doi. Ini sedang agama. Ini sedang agama Kristen. Halo. Oke, jadi berarti Yesus salah dong dari Indonesia. 6 agama lah diakui di Indonesia. Betul dong nimu. Tapi mailah do hamu anggo hudokon. Dalanong ditanda Yesus hamu akan Kristenon. Dan ini mudi kau mendokoni. Kau isi kau jol. Adong do ditanda Yesus ala Kristen. Adong do Yesus lau ke gereja. Adong do langa. Kalau siapa udah haram. Kau jol. Udah do itu. Udah margabus ison. Udah pagodaku hasa. Ih, sabar gabus. Wah, sabar gabus ada honomu. Karena kau tidak membaca Bibelmu baik-baik itoku. Anu di do Bibel. Dang tarbege suaram. Do Bibel. Hujaha. Ali boleh jaha do Bibel bahasa mahia. Boleh nata ho di jaha Bibel bahasa media di hadiati Tuhan Yesus. Arana Yesus mendokon begejo ama katai di suku ko au dokan. Aku ngadusi dokan. Kenapa aku tidak mengkhianati Yesus? Tidak ada. Yang kuhianati itu adalah iblis. Karena iblis selalu membisikkan kepadaku untuk menyembah kepada manusia. Yang Tuhan menjadi manusia. Sesuai dengan Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Kalian menjadikan yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan dan Kristus. Udah ngolo membege hatani iblis, si bolisi, asebotoho. Karena Yesus mengajarkan menyembahnya kepada satu Tuhan, yaitu siapa? Enora, anggo get
tu surgoi doho, hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar dan aku ini adalah utusan. Ima di rokon Yesusi, di dia do au hianati, bertopak tangan Yesusi dohon malaikati anggo au masuk Islam di boto hodo. Ji, haro bigi ho man kerja ho di Alkitab. Ahado. Dung lawan no adong man budang man non akadol mangakuna di dokter Tori. Dang adong ahamu, dang adong suara, dang terbagi suara to. Kenapa bahasa Batak kecil kali susah ku dengarkannya. Mana nih? Entah. Haro di bigi ho di Alkitab, manang di isaho di Alkitab. Aha. Akulah jalan satu-satunya. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Moto doi. Dangadong ke dia, dangadong laut tu dia. Dangadong laut tu dia. Tu bapa ni ibana do. Tu bapa ni Yesus. Jadi dak tu Yesus. Halo, selamat pagi. Sebentar Bang Bejo. Aku akan sebentar dulu Bang Elpran. Aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Bukan di rumah Yesus. Jadi harto keterlaluan dotong itu. Dah adong keterlaluan au itoku. Au kan kondo, anggo ajaran Yesus itu tudo hanya menyembah, mengajarkan kepada satu Tuhan. Si gabe disembaho do Yesusi. Yesusi holan utusan do. Bapa yang mengutus aku. Aku adalah utusan. Yesus Kristus adalah utusan. Jelas itu. Hamu do na sesat. Sesat Kenapa semua orang yang dia. Iyalah, kenapa orang yang dilahirkan dari rahimnya sesat. Doh, songon dia do nak sesat hamu, disembah hamu do jolma. Sejolma. Yesus. Molo jolma biasa Yesus itu. Dang boy dibangkit di mana nama te. Dang boy mana mardalan di atas aik. Dang boy ipe di mana mamereng na. Ima goarna muzizat itu Dan keajaiban doi. Kalau keajaiban itu dibuat Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada Nabi. Keajaiban? Jadi songon dia do Nabi Musa membuat suatu mukjizat, membelah lautan. Maksud tuh mau itu. Nang na bolo mujizat itu orang keajaiban ini? Tidak itu. Mukjizat itu suatu anugerah yang diberikan kepada nabi dan rasulnya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan itu. Apakah Yesus bisa, tunggu itu. Yesus merubah air menjadi anggur. Apakah Yesus bisa menciptakan air? Tidak. Ya bahasa dang boy. Sekarang di dia do datana. Di mana datanya Yesus menciptakan air? Dang ikon di peturu data anak itu. Dang bisa ditunjuki data di dia do Yesus melakukan suatu keajaiban. Dan itu sudah data itu. Mau dang kasih peturu sudah data anak. Hah? Harus pakai data lah itu. Makanya Yesus mau hapus itu. Mau hapus dang matematika. Makanya Yesus menunjukkan kenabian dia itu, yaitu bisa membangkitkan orang mati. Bukan berarti dia bisa menciptakan manusia. Mas dulu. Masa dong boy? Kepercayaan itu matematika. Dia menciptakan otak. Dia menciptakan Bunda Maria, ya kan? Betul? Hah? Tuhan itu, dia menciptakan manusia, do kan? Tuhan menciptakan manusia dan manusia melahirkan Tuhan. Dia do akal mi itu. Ay boto horor ini. Di debata. Kari boto horor kari juni debata horor. Sebut dia kari juni debata. Boto hoy. Aku melakukan pekerjaan Bapakku. Apa yang Bapakku kerjakan, seperti itu juga lah yang anak kerjakan. Berarti mana kan ilir debata mana kuasa? Kan itu. Kuasa untuk apa? Untuk melakukan mukjizat. Bukan kuasa untuk menciptakan. Karena utusan dikasih kuasa. Mengetusi nggak lah? Karena utusan maka dikasih kuasa. Pakai akal mulai. Lah berikan tusi lai. Kalau meduk do lai. Berbahasa Indonesia mahula itu. Kasihan do. Kalau sih dulu di Google bahasa arti nak. Berbahasa Indonesia mahu. Itu salah kutuh itu. Molong horo hinan na julu Kristen itu. Itu siap Kristen. Unang betong saya singgung-singgung bibi belat tong. Udah singgung Bibel itu. On guarna room diskusi do. Kita kan adu argumen di son itu. Kok keluarkan data, bantah juga pakai data. Songoni do anggo berdiskusi to. Kamu kan disunengkan sesama halak silum. Al-Quran matong bersama. Orang beda warna room kajian itu. Dan mengkaji hami itu.
adong doroha isuru di Al-Quran muna kejihamu ma agama dihalakan inna. Tidak. Ada. Tidak. Kalau kami diperbolehkan untuk berdiskusi, boleh itu. Oh, lo berdiskusi tong sesuai haporsiamu matong. Orang be ibahasa Oh, haporsiamu. kan nakining kan itu naik halak Kristen menyapai do bagaimana keimanan Islam diterangkan di son. Jadi kami sampai kami sukun muse songon dia do hamu anggo konsep ketuhanan di Kristen. Dia alusi. Nah, ketika dia alusi dibantah do kan. Adong do didokon ayat songon-songonon. Songon dia do on. Asih berkontradiksi. Di ayat on mendokon songonon, di ayat naan mendokon songonan. Kan songonin do anggo berdiskusi itu. Selagi memakai dasta, tidak akan ada yang namanya penghujatan. Termasuk untuk menghujat tuh kamu isyat itu. Di dia do menghujat itu. Si anak kiling dengkan do kami nama katai i. Yuk mati lagi. Kau main yuk ho. Pagoda kulo hatam. Oh, udah bagus. Itu didokon do di dalam Bibel. Kalau hujat soal diraci dorham kan. Kasihilah musuhmu itu. Ane nang iro. Muruk hodison. Nah, tahu nang namuru kau. Apa saru itu nama dokon dau. Molo hamu nga. Oh. Mataksian Kristen. Orang betung ibahas bahasamu betung Kristen. Masuk kok gasa-gasa kok tuh kurumon. Asik majo ho. Ada ho. Aku bilang, itu ini bilang, itu dulu, ku translatekan lah dulu. Itu ini bilang, jangan kalau saya sudah masuk Islam, jangan lagi membahas-bahas tentang Kristen. Terus saya bilang sama itu ini namanya diskusi itu, kami adu argumen. Kalau selagi pakai data, tidak akan ada yang namanya penghujatan. Tapi itu ini tetap bersikeras, kalau bisa jangan lagi membahas tentang kekristenan. Begitu saudara-saudaraku yang di bawah. Usuk kunjoloho itu. Dang lomo rohamu membahas tentang Kristen. Tapi asi orang dipakai ho guarni Bilal. Makanya. Guarni film doi. Dang lomo rohamu. Dia di Kristen ada Bilal. Membahas tentang kekristenan. Tapi kau pakai nama Islam. Di dia do halak Kristen. Guarni kampung deh Bilal. Jangan Bilal. Di dia do guarni Bilal di kampung. Di Medan non Bilal. Kenapa Di Bilal? dia di Jalan Aha. Di Bilal. Di Jalan Aha. Tadi Bilal. Di Medan Timur. Bilal. Barat, Bilal. Di Medan Barat. Ibu tolak tong nih. Ibu tolak do Medan Barat nih Bilal. Gua nih tadi makan kenapa Bilal dah ba Bilal. Wah itu on. Di dia do adong do par Bilal. Di si Bilal do. Bilal apa nih? Bilal barbar. Nah kan kurang aja do museo itu. Yang adong tikosmu. Kau membawakan tentang apa yang mau kau hujatkan dalam Islam dengan menggunakan kata Bilal. Barbar. Bilal itu salah satu Kau larang kami untuk membawa laki-laki pertama Bilal. Sementara di dalam Islam kami diperintahkan untuk menyampaikan tentang yang salah dalam penyampaian di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu ada dalam iman kami. Kau larang kami melaksanakan iman kami. Apa jadi keyakinan dalam bangsa Indonesia ini? Dan aku larang kamu melaksanakan imam muna. Itu tadi kau bilang jangan dibahas-bahas kekristenan. Masalahnya orang Kristen yang bahas Islam. Ini cuma bahas. Di mana keadilannya? Isi nggak bisa kau lihat itu komal-komal itu. Isi kau bilang dibahas. Betul. Kau cuma masuk Islam. Banyak itu. Orang Batak semua itu. Ini sudah membahas. Ini sudah membahas ya. Sahu supaya sudah membahas sih. Si CP, Banyak. si Kiamat, Gokdo. Adirion Huta Barat. Akap pengecuk deh ya kayak di luar kota atau di luar negeri. Metro Munte. Batak semua itu. Ini maka pengecuk deh. Kau bilang sama mereka, jangan bilang sama kami. Itu assalamualaikum. Mereka Nah nggak itu punya lawan jolo itu on. panduannya. Itu lawan jolo itu on. Semua. Itu lawan jolo. Aduh, siapa lagi? Sadar mau katai. Oh, lu sadar. Aduh. Karena dong. Bame to, Bame. Tamu sedang kini BBG. Oh, lu. Silakan itu. Itu molaf. Ya, halo. Assalamualaikum. Open cam aja itu, enggak apa-apa. Silakan Bang Elfan. Oh ya, boleh saya nanya Kak Ari? Kak Ari, Kak Nora. Antonang itu marga saya. Oh, Kak Nora. Boleh saya tanya Kak Nora? Iya. Begini Kak Nora, gua ini kan orang Dengan jolo hundul ho di sida Bilal. Aman itu aman. Halo, buat mak kopi mie. Asa tabo. Ya, silakan Bang Elfan. Saya ini kan seorang Kristen. Iya. Jadi bagaimana saya yang memang bukan orang Islam, bagaimana saya bisa mengenal Allah itu? Oh. Sebentar dulu. Itu sebentar dulu ya. Itu Faruk.
Itu Faruk. Kau di mana itu? Itu Faruk, sebentar itu. Sebentar dulu ya, Bang Elfran. Nah, ini udah naik dia si Hani, Bang Hani. Itu Nora. Ulang lupa itu Nora buka pesak dah, jahit teman dah. Pesan apa do? Arong kitu dia minta nakin itu dah. Oh, ya. Cintu tepat ya kita udah mulai bergaus. Dang ikon na petting dia dengan jol mai dangar petting apa. Antara aus itu nang ngobrol ini itu dah. Mantap Bang Luis. Betok kuda. Ya udah, aku mengerti Bang Luis ya. Nakin itu. Harus sakit baterai gitu. Jadi mati nakin itu dah. Mantap Luis, mantap. Nah, jadi istilahnya dan apa lagi istilahnya agak bergabus waktu itu. Tok kan bergabus itu. Jadi ketemu cari berdokon itu. Jadi jahit teman itu dah. Bang Luis. Jadi di mananya kau? Bisanya kita ngopi-ngopi karena ku tengok enak ngobrol sama kau nih. Hah? Biar tahu kita cuman tadi 12 pas itu ngeludahi tadi itu. Mana tahu ya kan jumpa kita. Enggak usah lah itu kalau masalah lalu itu masalah lalu enggak usah dibahas. Ngobrol ngopi aja ngobrol santai. Itu Bang Elfran mau nanya itu, Bang Elfran mau nanya. Silakan. Oke, pada itu dah. Turun macam itu dah. Oke, sehat selalu itu, murah rezeki itu. Amin. Keren kok. Silakan Bang Elfran. Oke, bisa lanjut Kak. Astagfirullah. Ya, silakan. Begini Kak, bagaimana caranya kita itu bisa mengenal Allah itu bahwasanya dia itu Allah yang benar? Karena di iman Kristen kan kami bisa mengenal Elohim itu yaitu dengan cara mengutus firman-Nya menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah gambar Allah yang tak terlihat itu. Jadi yang saya tanyakan ini bagaimana kita bisa mengenal Allah bahwasanya dia itu adalah Allah yang benar? Bagaimana Kak? Ya, Bang Bejo mau jawab. Bang Bejo, silakan Bang Bejo. Iya. Atau nanti disambung juga dengan itu Mualaf ya, nggak apa-apa itu. Ya. Jadi untuk mengenal tentang Sang Maha Pencipta itu sebenarnya ada dalam pengajaran para nabi-nabi, Bang Efran. Ya, pengajaran para nabi yang masih ada tersisa tertinggal bisa kita lihat itu ada di Tauratnya orang Israel, orang Yahudi, dan ada di dalam Bibelnya Kristen. Di situ semua mengajarkan tentang menuhankan kepada satu-satunya Tuhan, Sema Israel. Ini dikatakan oleh Musa dan juga oleh Yesus juga. Dan ini juga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan mengatakan Allah itu satu-satunya, Allahu Ahad. Dia adalah tempatnya bergantung, meminta sebagai Sang Maha Pencipta segala sesuatu. Mempunyai ciri yang sama, yaitu mempunyai sifat-sifat yang kekal, Maha tinggi, Maha kuat, Maha perkasa, Maha suci. Sama semua pengajarannya. Begitu yang diajarkan di Taurat Musa, begitu diajarkan oleh sosok